Hai guys, jadi di sini kembali lagi bersama aku Eka Lestari. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kesenian ya. Terus di samping kiri aku udah ada narasumber yang cantik, kece dan masih muda nih, yaitu Dewi. Tolong perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang udah nonton. Oke, halo semua. Jadi perkenalkan, nama aku Komando Maharani. So, kalian bisa panggil aku Dewi atau Ara. Oke. Jadi aku tinggal di Banyuning. Asli aku Banyuning. Dan perlu jelasin ini ya, tempat tanggal lahir nih. Perlu ya? dong biar Oh, teman-teman iya. bisa mencatat nih. Oke. Aku lahir di Banyuning. Desa aku tercinta, Banyuning ya. Catat. Terus aku lahir tanggal 6 Mei 2005 dan tepatnya aku sekarang lagi di umur 18 nih ya. Masih Tapi muda jalan ya. mau 19 ya tahun depan ya. Kita masih seumuran ya Dewi ya. Iya, Aduh, kita masih seumuran. muda nih. Iya. Tapi udah berkecimpung nih di kesenian ya. Oke guys, jadi itu tadi tentang identitasnya Dewi nih. Teman-teman udah nyatet belum? Ayo catat nih buruan-buruan. Terus kita lanjut ke topik ya Dewi ya. Kamu kan suka banget dengan seni tari ya. Bisa nggak diceritain sedikit nih, kenapa kamu bisa suka, terus sejak kapan kamu suka dengan seni tari? Ya, jadi seni tari ini awalnya itu dulu kan masih kecil. Waktu kecil tuh biasa kan, pasti dipaksa sama orang tua pasti kan. Waktu itu aku masih tinggal di Pulau Komodo di Banyuning. Waktu itu aku disuruh ikut sanggar sama ibu aku sendiri ya, dipaksa. Biasalah anak kecil dipaksa ikut. Itu yang pertama kali aku ikut sanggar itu adalah Sanggar Dwi Mekar ya. Tapi waktu itu kan masih kecil, jadi kan masih takut, masih kayak apa sih ini, kayak belum ada niat dari diri sendiri kayak gitu. Nah, setelah itu karena nggak nyaman sama gerakannya atau gimana, soalnya kan ada beberapa guru seni atau guru pengajar tari itu kan ada yang mungkin main tangan atau mukul, yang angkat siku atau gitulah. Jadi pasti kan karena aku sebagai anak kecil kan jadinya kan nggak suka digituin kan. Jadi aku waktu itu langsung off aja, jadi nggak ikut latihan nari lagi. Nah, habis itu saat beberapa tahun kemudian, udah selang itu aku pindah rumah nih ke Jalan Pulau Obi. Nah, kebetulan di sana juga ada sanggar. Nah, aku coba-coba nih awalnya, dan terus aku ikutlah sanggar. Ada di sana namanya Sanggar Seni Suara Mustika. Di sana aku ikut karena suruhan teman. Jadi aku cuma ikut bawang aja dulu, kayak cuma sekedar aja, dan nggak percaya kalau bakal sekarang bisa jadi penari nges ya. Ya, jadi seperti itu sih jalan ceritanya aku bisa jadi penari. Nah, sampai sekarang karena aku sering diajak dulu. Waktu itu pementasan pertama aku ikut Bulfest. Dulu kan masih ada Bulfest ya. Bulfest Bulanan Festival di tahun 2017 yang itu tempatnya di Patung Tugu Singa ya, di depan itu ya. Itu di jalan kita nyambut bupati. Kayak karnaval gitu ya. Selanjutnya itu ada pementasan kedua, aku ikut dapat kesempatan ya, sanggar aku dapat kesempatan itu aku ikut PKB tahun 2018 aku ikut PKB itu nari Rejang Raras namanya. Jadi itu event pertama kali aku ikut PKB, dan rasanya tuh kayak seneng banget gitu. Kayak ada salah satu seniman juga bilang kalau kalian belum nari di PKB kalian bukan penari namanya, kayak gitu ya. Jadi gimana ya, merasa bangga karena telah dipilih sebagai penari yang dipercaya kan. Jadi kita juga dapat lali, dapat pentas ya, dapat uang juga ya kan ya pastinya. Lali sambil nari ya. Gitu. Itu benar-benar bangga banget sih. Terus tahun ini juga bulan kemarin
sanggar aku juga sanggar seni suara mustika ya. dapat pentas juga, dapat kesempatan pentas lagi di PKB itu gong kebiar dewasa. Jadi ada collab juga sih ya sama sanggarnya ini Eka waktu itu Mani Utara. Jadi kita juga sudah sempat ketemu sih ya. Tapi belum saling kenal Iya. nih. Aduh. Gitu karena baru masuk kuliah di STAH ini baru kita kenal ya. Gitu. Jadi itu sih sekilasnya sampai sekarang kan ya akhirnya aku juga dipercaya sebagai guru tari di sanggar buat ngajar adik-adiknya, jadinya ya sanggarnya biar adalah hasilan dikit gitu. Jadi itu sih gambaran sekilas tentang aku kenapa bisa sampai berkecimpung saat ini gitu. Padahal awalnya cuma coba-coba loh, coba-coba. Ternyata nyaman ya teman-teman. Iya, lama-kelamaan nyaman ya. Jadi itu teman-teman cerita sedikit dari Dewi kenapa suka nari. Nah jadi aku mau nanya nih lagi nih, apa namanya itu? Kamu kan dari kecil udah suka nari nih sampai sekarang. Ada nggak tarian yang paling kamu suka nih? Kalau tarian sih semua sih kayaknya aku suka ya, karena ya sudah lumayan beberapa yang bisa gitu, sudah banyak yang dikuasai juga. Cuman untuk saat ini menurut aku rating aku tertinggi itu tari Pancasila sih. Aduh, tari apa itu nih? Pancasila udah Aku ada nggak yang tahu. tahu. Teman-teman ada yang tahu nggak? Tolong dong jelaskan Dewi apa sih Iya. itu tari Pancasila? Oke, tari Pancasila ini adalah salah satu segmen tari dari salah satu segmen dari fragmen tari, yaitu yang berjudul Puputan Margerane. Nah, ini diciptakan oleh sang maestro almarhum Bapak Iketut Mardana. Yaitu beliau berasal dari Kedis, Kabupaten Buleleng. Diciptakan pada tahun 1948. Nah, jadi beliau menciptakan ini agar kita bisa tahu ini melambangkan kelima dasar. Jadi udah dari nama tariannya aja tari Pancasila. Nah, itu biar kita tuh tetap tahu apa landasan kita atau dasar kita gitu. Jadi 5 dasar itu. Jadi tarian ini juga udah sering dipentasin di dalam acara-acara kedinasan gitu. Terus bulan kemarin sudah launching di TBK Taman Bung Karno itu tanggal 1 Juni karena atas perintah dari Bapak PJ Bupati, Bapak Lihat Nyana. Dan itu yang seperti saya bilang tadi kan sudah dipentaskan di acara-acara kedinasan itu. Karena waktu itu juga ada perintah dari Bapak Giri Praste ya, menyambut dia di tempatnya di Gedung Mako. Jadi seperti itu sih, karena jadi bangga juga kan ya bisa menari kayak gini, dapat uang. Jadi itu teman-teman cerita singkat tentang tari Pancasila. Terus ada nggak hal yang paling bikin kesel selama latihan itu gimana? Hal paling kesel ya, kayak kendala gitu ya. Iya, kendala ya, benar sih ya. Kalau hal kesel tuh pasti ada sih ya, karena kan setiap latihan tuh nggak mungkin jalannya mulus ya, kan, kayak nggak aspal. mungkin ya. Jadi yang pertama itu pas latihan itu yang bikin kesel nih, yang pertama pasti kita datang latihan yang pertama. Misalkan kita latihan jam 4, kita datangnya tepat waktu tapi temen masih ngaret biasa ya, kayak yang seperti orang-orang bilang tuh orang seni nggak tepat waktu nih gitu, orang seni selalu lambat-lambat nih gitu, nggak konsisten kayak gitu. Padahal aslinya tapi kan karya kita tetap gini ya, tetap terkenal gitu, orang seni banyak yang menciptakan karya, tapi nyatanya orang seni itu hebat-hebat sumpah ya. Banget sih bisa menciptakan tarian. Tapi ini nih yang paling emang nggak suka itu temen-temennya pada ngaret. Aduh, buat temen-temen yang suka ngaret, jangan pernah ngaret ya tuh. Aduh, nggak baik teman-teman, karena menunggu itu paling berat banget, ya, sakit aduh ya. Cukup dia aja yang buat kita menunggu. Aduh, kita lanjut nih ke Topi ya. Terus ada nggak pesan-pesan dari Dewi tentang seni nih? Apa ya,
Kalau menurut aku sih kalau kalian mau berkecimpung atau bergabung dalam seni ini ya, menurut aku kalian jangan ragu-ragu, ngerti kan? Ya. Karena kita nggak tahu kan ke depannya kita bakal jadi apa. Bisa aja kan kayak bapak bupatinya kan dia kan nggak tahu bakal sampai jadi bupati kan kayak gitu. Nah kan kita kayak terus aja kalau udah kita apa nih ya, ibaratnya kayak udah mencelup, jangan lagi ditarik. Iya. Terus aja lanjutin ya. Apapun minat bakat kita harus kita jalani dengan serius dan tekun. Dan harapan aku sih kalian yang di luar sana, penari yang di luar sana, tetap semangat dan jangan pernah nyerah ya. Belajar nari biar kalian tuh bisa tenggara dapat kesempatan untuk pentas-pentas di luar sana atau event-event yang besar ya. Ya ikut tari ya sama Ayo. aku ya. Anak-anak tari itu cantik-cantik loh, aduh cantik-cantik. Jadi Sangat ini. ya itu pesan-pesan dari Dewi Banyak nih sih buat yang kalian. dapat dari pengalaman, kita dapat banyak teman juga ya kan, antara sanggar sama sanggar kita lebih tahu Dan lah, itu wawasannya luas yang juga. paling aku suka nih dapat ini Ah. uang. Aduh itu Nah, paling ini ya cinta ya, Oh, tapi iya. geser dikit. Geser. itu yang paling aku suka kalau udah nari ngejob dapat ini pembagian ini. Aduh itu yang paling aku tunggu-tunggu nih. Oke. Sangat. Oke Dewi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah datang dan ngobrol sedikit ya di channel aku. Jadi aku dari Dewi aku juga tahu bagaimana sih tari Pancasila itu, terus dapat pesan-pesan sedikit buat aku dan teman-teman juga. Nah, jadi itu pesan dari Dewi, jangan sampai lupa, ingat dicatat dan dilaksanakan. Jadi dari aku Eka Lestari sebagai pembawa acara dan Komang Dewi Maharani ini sebagai narasumber ya di channel aku. Jadi itu pesan-pesan penting dari Dewi. Nah, semoga dari podcast kali ini bisa membuat kalian itu termotivasi. Itu kita bisa ambil motivasi dari Dewi, terus kita bisa laksanakan. Nah itu saja sih podcast hari ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.